Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membahas prediksi soal dan pembahasan mata pelajaran geografi ujian sekolah SMA MA tahun 2020. Langsung saja, nomor 1, di kota besar seringkali dijumpai adanya pengelompokan suatu gejala yang terkait dengan aktivitas manusia. Misalnya, pengelompokan permukiman daerah elit dan pengelompokan daerah slum atau kumuh dalam konsep esensial geografi fenomena berhubungan dengan A. Aglomerasi, B. Pola, C. Morfologi dan nilai kegunaan, yang E. Lokasi. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang A. Aglomerasi. Kita lanjutkan kepada nomor selanjutnya. Fenomena atmosfer, hidrosfer, dan litosfer dipelajari dalam A. Geografi sosial, B. Geografi umum, C. Geografi regional, D. Geografi humaniora, yang E. Geografi fisik. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang E. Geografi fisik. Soal berikutnya, fenomena banjir dan tanah longsor di berbagai tempat di Indonesia cenderung dipengaruhi oleh berbagai hal seperti kebakaran hutan, pembalakan liar, gundulnya hutan, serta sanksi bagi penegak hukum yang tidak tegas dan jelas serta melibatkan berbagai unsur terkait baik fisik maupun sosial. Geografi mengkaji persoalan di atas melalui pendekatan A. Lokasi, B. Kompleks wilayah, C. Lingkungan, yang D. Keruangan, yang E. Diferensiasi area. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang C. Kelingkungan. Soal berikutnya, perhatikan karakteristik objek berikut. 1. Memiliki bentuk berpetak-petak. 2. Terdapat tegalan. 3. Bertekstur halus. Nomor 4. Berwarna gelap dan cerah pada saat menjelang panen. Karakteristik objek di atas merupakan ciri-ciri dari A. Pegunungan, B. Pedesaan, C. Jalan raya, D. Pantai, E. Sawah. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang E. Sawah. Soal berikutnya, manfaat SIG sebagai berikut. 1. Sebagai analisis dan pembangunan potensi daerah. 2. Penentuan tingkat aksesibilitas suatu wilayah. 3. Penentuan atas arah pengembangan kawasan, misalnya kawasan budidaya, konservasi, dan pertanian. 4. Sebagai landasan awal dalam informasi spasial untuk pembangunan ruang terbuka hijau. 5. Pemantauan kesesuaian lahan menjadi zoning sesuai karakteristik lahan. Dari informasi di atas yang termasuk manfaat SIG dalam bidang tata guna lahan ditunjukkan oleh nomor A123, B125, C13 dan 4, D24 dan 5, E34 dan 5. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang E34 dan 5. Soal berikutnya, teori yang mengemukakan bahwa matahari beserta planetnya atau tata surya berasal dari kabut gas adalah A. Planetesia, B. Pasang surut, C. Protoplanet, D. Nebula, E. Bintang kembar. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang D. Nebula. Soal berikutnya, perhatikan ciri-ciri planet berikut ini. 1. Planet merah. 2. Berputar mengelilingi matahari 687 hari. 3. Mempunyai 2 satelit, Deimos dan Phobos. Planet yang sesuai dari ciri di atas adalah A. Merkurius, B. Venus, C. Mars, D. Jupiter, E. Saturnus. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang C. Mars. Soal berikutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Nelayan pergi ke laut pada malam hari. 2. Lama siang lebih panjang daripada malam. 3. Angin gunung yang terjadi pada malam hari.
4. Posisi terbit matahari yang bergeser ke utara atau selatan. 5. Perbedaan waktu sholat di Makassar dan Jakarta. Dampak rotasi bumi terdapat kehidupan terdapat pada angka A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 4, yang C1, 3, dan 5, yang D 2, 3, dan 4, yang E 2, 4, dan 5. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang C 1, 3, dan 5. Soal berikutnya, sebagian besar tanah di wilayah utara Pulau Jawa berasal dari pengendapan yang dibawa oleh sungai yang berhulu di pegunungan bagian tengah Pulau Jawa. Jenis tanah di wilayah tersebut didominasi oleh A. Tanah gambar, B. Tanah litosol, C. Tanah aluvial, D. Tanah vulkanik, yang E. Tanah andosol. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang C. Tanah aluvial. Soal berikutnya, upaya mitigasi bencana gempa bumi dengan prinsip pembuatan rumah tahan gempa melalui A. Rumah sederhana berbentuk panggung, B. Bahan bangunan sekuat mungkin, yang C. Konstruksi penahan beban harus memadai, yang D. Struktur pondasi sangat dalam dari bata merah, yang E. Struktur pondasi cakar ayam yang kuat. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang C. Konstruksi penahan beban harus memadai. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.